Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Innal hamdalillah nasta'inuka wa nasta'in wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik. Allahumma iyyaka na'budu
وإليك نسعى نحفظ نرجو رحمتك اللهم إنا نخشى عذابك إن عذابك الجد بالكافرين ولم ينظر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلموا تسليما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang kata Nabi disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari di mana diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama berkumpul di tempat ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam melaksanakan ibadah yang mudah-mudahan ibadahnya kita di hari Jumat ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan wal jum'ah ila jum'ah kafaratun lima bainahunna. Siapa saja seseorang yang beribadah di hari Jumat, maka ibadahnya di hari Jumat itu akan menghapuskan dosa-dosa kita di antara dua Jumat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, khatib ingin mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran, ayat yang menjelaskan tentang doa dari Nabi Yusuf alaihi salam. Doanya Nabi Yusuf alaihi salam Allah abadikan di dalam Quran surah Yusuf ayat yang ke-101. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min at-ta'wil al-ahadits fatir as-samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari doa Nabi Yusuf alaihi salam ini. Doa yang pertama kali dipanjatkan oleh Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, Rabbi wahai Tuhanku, qad ataitani minal mulki, sungguh telah Engkau karuniakan kepadaku berupa kekuasaan, berupa kerajaan. Maka ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya kekuasaan, kesejahteraan termasuk yang ada di dalamnya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam ketika Allah angkat menjadi seorang raja, menjadi orang yang berkuasa, dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakannya. Beda dengan Qarun. Ketika Qarun padahal pengikut Nabi Musa alaihissalam, dalam salah satu riwayat disebutkan Qarun ini orang yang beriman sebelumnya, bahkan hafiz Taurat. Ketika Allah Subhanahu wa taala lapangkan hartanya, berikan kelimpahan harta kepada Qarun, maka saat itu Qarun lupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan harta kepadanya. Sehingga Qarun menyebutkan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran ketika umatnya Nabi Musa mengingatkan, wahai Qarun, bersyukurlah kepada Rabb yang telah mengkaruniakan ini. Maka Qarun menjawab, inni utitu min ilmin indi, ini semua aku dapatkan karena kepintaranku. Mestinya kita belajar daripada Nabi Sulaiman alaihi
Nabi Sulaiman alaihissalam ini di samping seorang nabi, beliau juga menjadi seorang raja. Lalu kemudian Allah berikan pasukan prajuritnya Nabi Sulaiman bukan hanya golongan manusia, jin, bahkan binatang. Disebutkan di dalam Al-Quran ketika syaitan menggoda Nabi Sulaiman agar sombong dengan keadaannya, tetapi Nabi Sulaiman menjawab apa yang ada pada sisinya, apa yang pernah dimilikinya. Nabi Sulaiman mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Sesungguhnya ini semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, sesungguhnya setiap masing-masing kita punya dua pintu di langit. Yang pertama, pintu diturunkannya rezeki. Yang kedua, pintu di mana amal-amal kita akan naik ke langit. Ketika menaiki ke langit ini, ada pintu di mana amal-amal kita akan melewati pintu itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, misalnya dalam hadis, yu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis, sesungguhnya amal itu akan diangkat oleh Allah ke langit. Kapan? Di hari Senin dan di hari Kamis. Fa uhibbu an yuradu 'amali wa ana sha'im, kata Nabi, dan aku sangat senang ketika amalku diangkat oleh Allah ke langit, aku dalam keadaan sedang melaksanakan sahur. Dua pintu yang ada pada diri kita. Yang pertama, pintu diturunkannya rezeki. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah karuniakan kepada kita rezeki, Allah turunkan kepada kita kelapangan harta, bahkan Allah berikan kedudukan kepada kita, maka kita mesti meyakini bahwasanya itu bukan semata-mata karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran dan kekuatan kita, sejatinya itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitulah Nabi Yusuf alaihissalam menyadari akan apa yang ada pada sisinya. Rabbi qad ataitani minal mulki, wahai Tuhan, sesungguhnya Allah telah karuniakan kepadaku kekuasaan. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam berdoa lagi, wa 'allamtani minat ta'wil al-ahadits, ya Allah, Engkau juga telah karuniakan kepadaku ilmu. Bahkan Allah berikan kepada Nabi Yusuf bukan hanya ilmu, tetapi kemampuan dalam mentawil. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karenanya yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah bukan hanya bertambahnya harta, bertambahnya kedudukan, bertambahnya rezeki, bahkan doa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu dan karuniakan rezeki berupa pemahaman kepadaku. Maka kalau kemudian kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi meminta harta kepada Allah, sebelum Nabi meminta rezeki, meminta disehatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali diminta oleh Nabi adalah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa setiap pagi harinya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang disampaikan oleh Nabi kepada Allah? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, karuniakan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Yang pertama kali Nabi minta ilmu yang bermanfaat. Kata para ulama, al-ilmu nafi yuftahu abwaba kullal khairat. Kenapa Nabi mendahulukan kepada Allah permintaannya ilmu yang bermanfaat? Karena ilmu yang bermanfaat itu kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Kalau kita punya ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, maka insyaallah rizkinya pun akan menjadi rezeki yang baik. Kalau rizkinya rezeki yang baik, wa 'amalan mutaqabbala, maka amalnya pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan disepelekan
Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, apakah mungkin doanya orang itu diterima oleh Allah? Maka sahabat menjawab, pasti ya Rasulullah. Tetapi kemudian Nabi menjawab, fayastajibullah, tidak akan mungkin doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat terheran-heran, kaifa ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghadiya 'anil haram. Karena pada si laki-laki itu makanannya makanan haram, minumannya minuman haram, apa yang melekat pada dirinya adalah sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doanya? Maka Nabi memohon kepada Allah yang pertama ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, lalu kemudian amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena amal ini bekal yang terbaik buat kehidupan kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna Allah la yanzuru ila suwarikum ila ajsamikum, sesungguhnya Allah tidak akan pernah melihat rupa kalian, Allah tidak akan pernah melihat zahir kita, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang Allah akan lihat dari setiap masing-masing kita adalah hati-hati kita dan amal-amal kalian. Maka kalau kemudian kita lihat doa Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Nabi Yusuf memohon kepada Allah bahwasanya Allah yang telah mengkaruniakan harta, yang telah mengkaruniakan jabatan, kekuasaan, akhirnya menjadi seorang raja, dan sempurnalahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena kekuasaannya dibarengi dengan ilmu. Karena boleh jadi ada pemimpin, ada penguasa yang ketika dia berkuasa tidak dibarengi dengan ilmu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang satu zaman, kata Nabi, di mana di zaman itu para pemimpin yang diangkat oleh kalian minal juhala, para pemimpin itu orang-orang dari kalangan orang-orang bodoh. Nabi Yusuf alaihissalam seorang raja diberikan ilmu. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di atas puncak karirnya Nabi Yusuf. Seorang raja, kemudian orang yang berilmu, maka Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan berserah diri kepadamu dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang saleh. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis, akthiru dzikra min hazimil lazzatin, hendaklah kalian memperbanyak akan mengingat pemutus kenikmatan. Artinya perbanyaklah kalian mengingat kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di hadapan para sahabatnya. Suatu saat Nabi memegang 3 ranting kering. Lalu ranting yang pertama Nabi tancapkan di depannya, ranting yang kedua Nabi ditancapkan di sampingnya, ranting yang ketiga Nabi lempar ke arah belakang. Lalu kemudian Nabi katakan kepada para sahabat, apakah kalian tahu apa yang aku maksud? Maka sahabat menjawab, la adri ya Rasulullah, aku tidak mengetahuinya ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, sesungguhnya ketika aku menancapkan kayu di depanku, itulah seumpamanya manusia. Ketika aku menancapkan kayu di samping ini hakikatnya kematian. Dan ketika aku melempar kayu itu ke arah belakang, itulah angan-angan manusia yang senantiasa diimpikan. Seringkali manusia menginginkan angan-angannya, padahal angan-angannya masih jauh dengan dirinya, sementara kematian sudah dekat dengan dirinya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara bekal kematian yang terbaik adalah amal saleh kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang kepada kalian, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan, kedudukan kita, maka di antara kita tidak akan ada yang pernah mampu menghalau ajal yang telah Allah tetapkan. Maka mudah-mudahan hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari doa Nabi Yusuf alaihissalam kita bisa mengambil ibrah pelajaran. Ketika Allah karuniakan kepada kita berupa kenikmatan dunia, Allah berikan ilmu kepada kita, jangan lupa kemudian
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kita sama-sama bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita 4 hal sebagaimana juga Allah karuniakan kepada Nabi Yusuf alaihi salam agar senantiasa kita mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.